Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayati wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyadi. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama meskipun hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Basyiril masya'ina fi dhulamil laili bin nurid tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan di dalam kegelapan malam. Ini apalagi hujan-hujan. Walaupun sekarang ada lampu, tapi kalau hujan ya sama aja, tunak-tunuk gitu kan. Berjalan kemana? Ilal masajidi, ke masjid, ke musola, ke majlis-majlis zikir, binurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi orang yang berjalan menuju ke majelis ini di musola An-Nisa malam-malam hujan-hujan, disuruh oleh Kanjeng Nabi disampaikan kabar gembira, nanti diganti dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Allahumma. Dan alhamdulillah ini kita akan memulai pengajian kita dalam kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Kita mulai dari juz 2 karena yang juz 1 ini biasanya untuk anak-anak ya, karena ini yang hadir juga ada yang ya kawak-kawak ya. Maka kita langsung ke juz 2 saja. Dan alhamdulillah saya juga bawa beberapa kitab, itu ada berapa, 9 atau berapa, itu nanti bisa untuk inventaris musola An-Nisa. Jadi yang tidak membawa kitab bisa pinjam di musola. Tapi kalau bisa beli saja, nah, beli ini murah. Ini masih ada tempelan harganya ini. Pinten nih Pak? 2000. Malah 3000 ini. Saya beli ini 3000. Paling mahal itu 5000 paling mahal. Ya. Saiki nopo-nopo muda. Nah, niki misalnya kok kitab kok rego 5000 niku murah napa mboten? Murah. Padahal ilmunya mahal. Ya, kitabnya murah. Ini saya dulu beli 3000. Jadi alhamdulillah, nggih. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai dari tentang hukum atau rukun Islam, ya, hukum Islam, kemudian hukum-hukum yang terkait di dalam agama Islam. Ahkamul Islami utawi ikiku piro-piro hukume Islam. Kam ahkamul Islami iku piro utawi piro-piro hukume Islam. Hukum di dalam syariat Islam itu ada berapa? Ahkamuhu khamsatun. Bahwa hukum di dalam Islam itu ada 5. Yang pertama al-fardu, yaitu fardu wajib. Wasunnatulan sunnah. Wal mubahulan mubah. Wal haramulan haram. Wal makruhulan makruh. Jadi pembahasan di dalam syariat Islam itu ada 5 hukum.
Jadi semua yang terkait dengan syariat ini dikembalikan ke 5 ini. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Nah, yang disebut al-fardu apa? Mal fardu, apakah itu fardu itu? Huwa al-wajibu fi'luhu, yaitu perbuatan yang wajib untuk dilakukan. Fa'idha fa'alahu al-mukallafu yanalu thawaban. Ketika seorang mukallaf, apa mukallaf itu? Mukallaf itu orang yang dibebani kewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama. Itu namanya siapa? Mukallaf. Nah, yang bukan mukallaf siapa? Rasulullah bersabda, rufi'al qalam, diangkat pena. Maksudnya pena itu ya kewajiban itu. Ansalah, dari 3 orang. 1 yaitu orang gila, al-majnun. Nih, orang gila hingga dia sembuh dari gilanya. Jadi orang gila itu tidak mukallaf. Tidak mukallaf dalam arti dia tidak terbebani oleh hukum. Yang kedua siapa? Yang kedua as-sobi, anak kecil, sampai dia balik. Nah, kalau sudah balik, maka dia sudah terbebani hukum. Yang ketiga adalah orang yang tidak sadar. Tidak sadar itu bisa pingsan sampai dia siuman, atau dia tidur sampai dia bangun. Itu orang-orang yang tidak mukallaf. Jadi kalau orang dewasa, tidak gila, dan dia sadar, maka dia terbebani hukum agama. Nah, hukum agama ini ada berapa? 5 tadi. Nah, yang pertama tadi yaitu wajib. Yaitu apa? Wajib dilakukan oleh seorang mukallaf. Dan apabila seorang mukallaf tadi, orang yang terbebani oleh hukum tadi, melakukan perbuatan yang wajib itu, maka yanalu thawaban, dia mendapat pahala. Wa idza tarokahu, kalau dia meninggalkan kewajiban itu, meninggalkan sesuatu yang fardu, maka apa? Yanalu iqoban, maka dia akan mendapatkan hukuman, mendapatkan dosa. Nah, jadi Islam itu agama yang seimbang, ya, agama yang seimbang. Walaupun Allah itu mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Dalam arti apa? Rahmati ausa' min ghadabi, rahmatku itu lebih luas daripada murkaku, kata Allah. Orang kalau niat berbuat baik, niat saja itu sudah mendapat 1 pahala. Kalau dia melakukan dari niat baik itu menjadi sebuah perbuatan baik, maka mendapat pahala bi asyri amsaliha, minimal 10 kali lipat. Apalagi di bulan Rajab kayak ini. Bulan Rajab ini bulan mulia, dilipat gandakan amal-amal kita. Jadi kalau 10 minimal dilipatkan 2 kali lipatnya. 1 10 kali lipat dari amalnya, dan 1 karena kemuliaan dari bulan Rajab. Besok bulan Ramadan itu amal sunnah diberi pahala seperti amal wajib.
Dan amal wajib dilipat gandakan minimal 70 kali lipat. Bahkan di dalam bulan Ramadan ada satu malam khairun min alfi syahr, lebih pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Kira-kira 83 tahun. Kita ini umat Nabi Muhammad, umat seorang nabi, itu umurnya biasanya unda-undi kalih nabi ini, ya, kurang lebih sama dengan nabinya. Jadi kalau Nabi Nuh misalnya, itu dikatakan umurnya 1000 kurang 50, berdakwah 1000 tahun kurang 50, berarti pinten? 950 tahun. Itu masa dakwahnya, berarti umurnya kan lebih dari itu, 1000 tahun lebih berarti. Umatnya ya segitu. Kira-kira kalau kita umurnya hanya 60, 70, berarti kan ibadah kita terbatas segitu. Dibandingkan dengan yang umurnya 1000 tahun, ibadahnya banyak mana? Kalau sama-sama ibadah, banyak yang 1000 tahun. Lah kalau itu disandingkan, awake dhewe ora keduman surga. Gimana? Tapi karena rahmat Allah itu luas, maka kita yang umurnya pendek diberi perlipatan pahala, sehingga tidak kalah saing dengan umat zaman dulu yang umurnya sampai ribuan, ratusan tahun. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu kewajiban, kita mendapat pahala, dan pahala kita bahkan dilipat-lipat gandakan. Ini bagian dari rahmat Allah. Makanya orang, kalau dikatakan orang masuk surga, itu lebih karena rahmat Allah. Kenapa? Karena satu, amal kita sedikit. Surga itu mahal harganya. Kalau dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah. Makanya orang kafir pun diberi dunia. Ya. Bahkan dunianya melebihi sing iman-iman itu. Betul. Orang kafir diberi dunia karena dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah. Tapi akhirat itu punya harga nilai yang tinggi, maka tidak diberikan kecuali untuk orang yang beriman. Lah amal kita itu nggak banyak, padahal surga ini mahal. Kalau tidak ada rahmat Allah berupa tadi ada perlipatan pahala dan lain sebagainya, sulit bagi kita untuk mencapai itu. Belum lagi umur kita hanya misalnya 70, 80. Berarti kalau itu ditukar dengan surga, berarti kita di surga hanya 70 tahun, 80. Tapi dengan rahmat Allah kita berada di surga khalidina fiha abada. Kita berada di surga selamanya. Ini rahmat Allah. Di sisi lain, di sini wa idza tarokahu yanalu iqoban. Kalau dia meninggalkan kewajiban, maka dia mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman, mendapatkan murka dari Allah. Maka kalau tadi orang masuk surga itu karena rahmat Allah, maka orang masuk neraka itu karena keadilan Allah. Jadi kalau orang masuk surga seharusnya nggak layak, tapi kemudian diangkat oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, sehingga dia menjadi layak untuk masuk surga. Jadi orang tidak layak masuk surga bisa masuk surga karena rahmat Allah. Tapi tidak ada orang yang tidak punya salah kok kemudian dimasukkan neraka, nggak ada. Orang masuk neraka itu pasti karena apa? Karena kesalahannya. Inilah yang disebut sebagai keadilan Allah. Nah, makanya Islam itu adalah agama yang seimbang. Dalam arti apa? Orang akan menerima konsekuensi dari apa yang diperbuatnya.
Kalau hanya rahmat-rahmat saja, nanti orang akan menerjang maksiat. Tapi kalau ditakut-takuti dosa-dosa terus, akhirnya dia putus asa terhadap rahmat Allah. Maka keseimbangan ini bagian dari ajaran agama Islam. Nah, kemudian kam nau'an minal fardi. Berapa jenis dari hukum fardu itu? Hukum fardu itu nau'ani, ada dua. Yang pertama fardu ainin, yang kedua fardu kifayatin. Fardu ain dan fardu kifayah. Mal fardu aini, apa yang disebut fardu ain? Fardu ain adalah al-wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin kasolati wa saumi. Kewajiban yang melekat pada pribadi-pribadi orang, bukan kolektif, bukan bersama-sama, tapi kewajiban individu. Contohnya apa? Kasolati, kayak sholat, wasaumi, dan puasa. Jadi sholat itu adalah kewajiban dari masing-masing individu. Puasa juga sama. Sedangkan yang kedua, mal fardu kifayati, apa yang disebut sebagai fardu kifayah, yaitu al wajibu fi'luhu ala jami'il mukallafin. Kewajiban kolektif bagi seluruh orang, seluruh masyarakat dalam satu kampung, yang wa idza fa'alahu wahidun minhum saqata 'anil baqina. Kalau ada satu saja yang sudah melaksanakan kewajiban tersebut, maka satu kampung ini gugur kewajiban. Jelas nih, oke? Jadi contohnya apa di sini? Kasolatil janazati, kayak sholat jenazah. Sholat jenazah itu kalau tidak ada seorang pun yang melaksanakan sholat jenazah, sehingga ono mayit dikubur sampai-sampai tanpa disolati, karena tidak ada yang mensolati di kampung itu. Mayit muslim, ya, padahal kewajiban kita kan, seorang muslim itu wajib untuk merawat mayat itu 4. Satu, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat menguburkan. Ini kalau sampai tidak ada yang mensolati misalnya, maka satu kampung ini dosa semua. Tapi kalau sudah ada satu saja yang melakukan, maka satu kampung terbebas dari dosa. Tapi bukan berarti yang nyolati satu tok, enggak, ya. Semakin banyak yang mensolati, ya semakin baik. Dan orang yang mensolati mendapat pahala fardu kifayah. Walaupun sudah ada yang nyolati, kok terus ada yang nyolati lagi, yang nyolati kedua itu tetap dapat fardu kifayah, sama. Makanya ini yang sering kita dengar, kalau Idul Adha itu rame, yaitu apa? Bahwa kurban itu hukumnya kan sunnah kifayah lil ailah, sunnah kifayah untuk satu keluarga, ya kan? Nah, maksudnya sunnah kifayah untuk satu keluarga, kalau satu keluarga itu sudah ada yang korban satu, maka yang lain itu sudah gugur kesunahannya. Tapi bukan berarti kemudian korbannya satu tok, kan itu kan? Ya. Satu itu ya untuk apa? Orang yang diberi nama itu siapa? Misalnya, oh ini korban untuk bapaknya, berarti kesunahan itu untuk bapaknya. Kalau keluarganya ada 4 misalnya, bapak, ibu, 2 anak. Kalau kepingin 4-4-nya dapat kesunahan, ya korbannya kambing berapa? 4.
Cuman kalau ini sudah ada satu dalam keluarga itu yang berkorban, maka ini sudah mendapat yang namanya sunnah kifayah. Seperti sholat jenazah tadi. Sholat jenazah itu satu kampung kalau sudah ada satu yang mensolati jenazah itu tidak dosa. Tapi pertanyaannya, apakah yang dapat pahala siapa? Sholat jenazah yang nyolati satu kampung nggak ada yang nyolati. Yang dapat pahala sinten? Ya yang nyolati saja. Kalau jenengan kepingin dapat pahala gimana? Ya ikut nyolati, gitu loh. Tahu nggak? Nah ini banyak terjadi niki Pak Yai Mukhlis wis dititipi kambing ora sido. Karena apa? Oh jare sak keluarga cukup siji arep didol meneh. Padahal maksudnya satu keluarga satu itu sunnah kifayah. Nanti ini ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Jadi kalau kepingin dapat pahala 4 orang, ya 4-4-nya. Makanya kemudian para ulama kita kalau misalnya mampunya hanya satu, ya gantian, kan itu kan? Tahun ini bapaknya, besok ibunya, itu strategi aja. Kemudian besoknya lagi anaknya misalnya, ya, supaya masing-masing punya hak dapat pahala kesunahan. Tapi satu keluarga itu sudah gugur sunnah kifayahnya tadi. Nah. Bahkan kenapa dikatakan sunnah kifayah? Dikatakan sunnah kifayah itu hikmah dibalik itu apa? Supaya keluarga itu, misalnya anaknya banyak sekalipun, tapi kalau dia anaknya 10 misalnya, kalau satu keluarga itu sudah nyembelih kambing satu, itu minimal keluarga itu tidak berharap-harap dapat jatah dari Pak Mukhlis. Tidak berharap-harap dapat jatah dari mana? Dari musola. Karena mengharap sesuatu itu namanya apa? Mengharap pemberian itu namanya apa? Namanya toma, ya kan? Toma itu sesuatu yang kurang baik. Jadi supaya menghilangkan ketomaan itu, hikmahnya adalah satu keluarga itu minimal satu, walaupun keluarganya besar, itu satu sudah nyembelih kambing satu, sudah gugur sunnah kifayahnya. Hikmah dibalik itu apa? Kalau hukumnya sunnah kifayah, hikmahnya apa? Hikmahnya supaya keluarga itu tidak toma, tidak mengharap-harap jatah dari apa? Dari pembagian panitia itu, karena di keluarganya sendiri sudah menyembelih kambing. Dan orang yang menyembelih kan berhak mendapat ya maksimal berapa? 1/3 dari hasil sembelihannya itu, dari korbannya itu. Jadi ini sunnah kifayah, yang pembahasan kita tentang fardu kifayah. Ya ini yang kadang perlu kita jelaskan terkait dengan sunnah kifayah dan fardu kifayah. Nah, kemudian tadi kewajiban termasuk di dalamnya adalah apa? Sholat, ya. Sholat ini adalah bagian dari rukun Islam. Jadi semua kewajiban fardu ain ini dirangkum di dalam rukun Islam yang 5, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini melekat kepada kewajiban individu, ya. Jadi minimal manusia hidup di dunia ini itu ada 3 rukun yang harus kita lakukan. 1 rukun iman, yang kedua rukun Islam, dan yang ketiga rukun ihsan. Ya. Rukun iman itu akidah.
Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Itu namanya ilmu akidah. Yang kedua, rukun Islam. Ini terkait dengan syariat. Jadi tadi akidah, yang kedua apa? Syariat. Yang ketiga, rukun ihsan itu terkait dengan akhlak. Jadi rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan itu akidah, syariat, dan akhlak. Ini yang disebut sebagai maqasidul Quran. Diturunkannya Al-Quran itu isinya, garis besar dari isi Al-Quran, tema besar dari Al-Quran itu tiga ini yang diajarkan kepada manusia, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, sebelum nanti kita masuk ke pasolatan, lah ini penting sebelum kita belajar syariat tentang sholat, nanti tata caranya seperti apa. Nah, yang pertama adalah rukun iman ini, akidahnya dulu, bahwa kita sholat itu adalah bagian dari ketaatan, bagian dari apa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan sholat sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ihsan, akhlak di dalam sholat, ada khusyuk, ya, anta budallah ka'annaka tarohu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau sedang menghadap Allah. Sholat ini seakan-akan sedang menghadap Allah. Fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Kalau engkau tidak bisa atau tidak mampu untuk menghadirkan hati bahwa engkau sedang menghadap Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Maka ini disebut apa? Khusyuk. Khusyuk itu adalah akhlak di dalam sholat. Itu disebut rukun ihsan. Maka perintah sholat itu bukan shollu, sholatlah, bukan, tapi apa? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dalam arti apa? Sholat itu harus didirikan dalam tiga pokok tadi, yaitu akidahnya, kemudian syariatnya, dan akhlaknya. Ojo apa? Sholat kuwi hakikate iling maring Gusti Allah. Berarti ya cukup meneng ae, iling ngono tok. Nggak ada takbir, nggak ada sujud, nggak ada ruku, gitu. Itu berarti ada pokok yang hilang, gitu. Tiga pokok ini harus, tiga-tiganya harus ada. Hakikatnya kita sholat memang menyembah Allah, ingat kepada Allah. Ini ranah akidah. Tapi tetap ada ranah syariat. Belum lagi penyempurna, yaitu apa? Ranah akhlak atau ihsan tadi. Maka tiga-tiganya ini nggak bisa ditinggal di dalam kewajiban kita melaksanakan sholat. Baik, kita selesaikan dulu untuk pengantar kita sebelum masuk ke bab-bab dari toharoh sampai nanti bab sholat dan seterusnya, yaitu membahas tentang hukum ini dulu, ya. Apa yang disebut sunnah yang kedua? Yang disebut sunnah adalah al-amru al-mustahabbu fi'luhu, perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan. Faman fa'alahu yanalu thawaban wa man tarakahu la yanalu iqaban. Kalau orang
melakukan perbuatan sunnah itu, maka dia mendapat pahala. Tapi kalau dia meninggalkan, maka dia tidak berdosa. Nah, ini cuman bahasanya harus lebih ini. Kalau kita bahasanya sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa, nggak dosa. Akhirnya wegah ngelakoni sunnah, gitu kan? Harusnya bahasanya agak ekstrim sedikit. Gimana? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan kehilangan peluang pahala, gitu? Kehilangan pahala. Akhirnya kan kita semangat, gitu kan? Wah, awake dhewe kelangan nih. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa, ngelokro gitu kan. Tapi kalau ini tidak dilakukan, kita kehilangan pahala. Potensi pahala yang seharusnya dapat jadi hilang. Akhirnya jadi semangat untuk melakukan apa? Kesunnah. Yang kedua, mal mubahu, apa yang disebut mubah? Yaitu yajuzu lil insan fi'luhu wa tarkuhu. Boleh bagi seseorang itu melakukan atau meninggalkan, nggak masalah, nggak ada apa-apa. Tidak kemudian berpahala, juga tidak berdosa. Contoh perkara mubah apa? Ya kegiatan sehari-hari yang kita lakukan yang terkait dengan kehidupan duniawi. Misalnya makan, minum, tidur, itu perkara-perkara mubah. Tapi ini sebenarnya bisa menjadi sunnah, menjadi berpahala kalau diniati yang baik. Jenengan sok nyapu tinggiria betul. Nyapu itu mubah. Tapi kalau jenengan berniat an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan sebagian dari iman, meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, suka bersih-bersih, maka nopo? Maka nyapu yang asal hukumnya adalah mubah menjadi nopo? Menjadi berpahala, menjadi bernilai ibadah. Mandi itu hukum asalnya mubah. Kalau mandi junub wajib, kalau mandi Jumat sunnah. Tapi kalau mandi biasa hari-hari niku napa? Mubah. Tapi bisa diniati yang baik. Oh, mandi supaya bersih, supaya tidak mengganggu baunya ke orang lain. Maka itu bisa bernilai ibadah. Nah, itu mubah, hukumnya mubah, tapi bisa bernilai ibadah kalau diniati yang baik. Dan kenapa Allah menetapkan hukum mubah ini? Karena manusia itu makhluk yang mudah bosan. Ini betul Bu. Jenengan sholat terus, ono bosen nih betul. Wonten kesele betul. Maksudnya sholat, ora sholat wajib ya harus. Sholat misalnya kok jenengan jenengane sholat terus menerus, sholat sunnah ora mandek-mandek. Kesel betul. Kesel, gitu. Jenengan wiridan terus ora mandek-mandek. Bosen betul. Bosen. Gitu. Wong kerja mawon ya bosen ana praine, gitu. Nah, sekolah ya ada liburnya, gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Hikmah dibalik adanya mubah ini adalah litarwihil qulub, untuk mengistirahatkan jiwa, mengistirahatkan apa? Hati. Daripada nglakoni sing haram, mongko lebih baik nglakoni sing mubah. Niku setan sudah nopo? Sudah stres melihat manusia melakukan yang mubah. Jadi niki ono ngombe, wonten makan, ngeten nggih. Nah, niku dinikmati mawon. Makan-makan nggih, kesel nggih turu, dinikmati. Setan niku weruh wong turu, weruh wong mangan niku pun stres. Kenapa? Krana nglakoni sing perkara sing boten dosa.
walaupun tidak berpahala. Okay? Jadi selain tadi supaya untuk mengistirahatkan jiwa supaya tidak bosan, sehingga ada perkara-perkara mubah. Yang kedua, bahwa manusia itu ketika bosan beribadah, larinya bukan ke tempat maksiat, bukan melakukan dosa, tapi larinya melakukan sesuatu yang mubah. Maka sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh itu ketika dilakukan itu saja sudah membuat setan gelisah, karena gagal membuat orang itu berbuat dosa. Jadi Bu, nonton sing hobine makan-makan Bu. Kathah nggih. Nggih. Nah, hobine ngopi ya monggo, gitu. Nah, daripada maksiat mending ngopi gitu. Turu ya mending turu gitu. Tapi aja terus turu bukannya meninggalkan maksiat, malah meninggalkan kewajiban. Nah, turu bablas malah ora salat wajib. Nah, niku sasa sama saja. Miwon sami mawon. Jadi niku perkara yang disebut napa mubah. Kemudian haram. Apa haram? Al-wajibu tarkuhu, wajib untuk meninggalkan perbuatan itu, yaitu haram. Kalau dia melakukan perbuatan itu, yanalu iqoban, maka dia akan mendapat hukuman, mendapat dosa, mendapat murka dari Allah. Tapi kalau dia meninggalkan itu, waman tarokahu yanalu sawaban, maka dia mendapat pahala. Maka meninggalkan dosa dengan melakukan kebaikan niku sebenarnya lebih berat melakukan kebaikan sebenarnya, karena meninggalkan dosa itu tidak butuh bergerak menengai, ya kan ora dosa, gitu kan? Lho, arep nglakoni dosa niku butuh obah mboten? Malah butuh biaya kok, gitu. Nah, butuh duit arep dosa kuwi. Dadak mangkat numpak motor gitu, bensin barang, mau ngarep nekani tempat maksiat. Nek jenengan meneng tok ngoten selamat, gitu kan? Tongok-tongok selamat. Tapi kalau mau berbuat ibadah itu kan butuh energi, butuh gerakan, butuh aktivitas. Maka ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang terkait dengan perintah takwa. Yang pertama adalah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini para sahabat ketika ayat ini turun, mereka pada tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang disebut sebagai sebenar-benar takwa gimana? Ya, kalau kita mau berbuat sesuatu tapi nggak mampu gimana? Mau berbuat kebaikan tapi tidak mampu, padahal diperintahkan sebenar-benarnya takwa, berarti harus kudu mampu kan. Nah, maka kemudian lalu turun ayat berikutnya, yaitu apa? Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Lalu ayat ini apakah bertentangan? Tidak. Ayat yang ittaqullaha haqqa tuqatih, yaitu bertakwalah sebenar-benarnya takwa dalam meninggalkan maksiat. Tapi ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu, itu dalam hal melaksanakan kebaikan. Makanya orang nggak bisa berdiri sholat, dia boleh apa? Duduk. Nggak bisa duduk, dia boleh apa? Berbaring, ya, semampunya. Dia tetap disebut sebagai takwa. Tapi kalau menahan diri dari kemaksiatan, perintahnya apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih, karena tidak butuh energi, tidak butuh bergerak, meneng ae selamat.
Tapi krono hawa nafsu inilah yang menggerakkan kita, gitu. Akhirnya apa? Direwangi. Nopo? Mangkat menuju ke tempat maksiat dengan usaha dan lain sebagainya. Nah ini naudzubillah min. Nah maka di sini haram itu adalah sesuatu yang apabila dilakukan mendapat dosa, tapi kalau ditinggalkan dia mendapat pahala. Jadi dia diem aja di rumah itu sudah dapat pahala. Karena kalau dia keluar misalnya kok ada potensi dosa di situ, nah, maka dia telah meninggalkan keharaman. Yang terakhir yaitu al-makruh. Apa makruh? Yaitu al-mustahabbu tarkuhu, dianjurkan untuk ditinggal. Waman tarokahu yanalu thawaban, kalau dia meninggalkan perbuatan makruh itu maka dia mendapat pahala. Waman fa'alahu la yanalu iqoban, kalau dia melakukan dia tidak berdosa, dalam arti nggak apa-apa, tapi itu perbuatan yang makruh atau tidak disukai gitu ya, perbuatan yang tidak disukai. Sehingga kalau bisa kita itu tadi kalau syariat itu meninggalkan yang haram begitu saja udah selamat. Tapi ihsan tadi itu adalah apa? Bukan hanya meninggalkan yang haram, kalau bisa juga menjauhi yang makruh. Rukun Islam itu kalau kita melakukan rukun Islam saja yang wajib-wajib saja itu selamat udah. Kita sholat ya sholat 5 waktu tok, puasa ya Ramadan tok, zakat ya sesuai kewajibannya tok, ya itu sudah selamat, ya. Tapi kalau ihsan, gitu, maka kita tidak hanya melakukan kewajiban, tapi juga menambah dengan kesunahan, sehingga itu menambah bekal kita menuju perjalanan ke akhirat nanti, sehingga kita bisa selamat dan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian, ini sudah 5 halaman langsung ini. Nah besok kita akan masuk ke bab toharoh, karena kemarin kepinginnya kan langsung fasolatan. Nah fasolatan syarat sholat itu harus suci dari najis, suci dari hadas, gitu kan. Nah maka bab toharoh ini didahulukan daripada bab sholat, supaya sebelum sholat syarat-syarat sholatnya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menika wonten sesi tanya jawab wonten. Oh nggih. Monggo menawi wonten ingkang badhe dipun tangletaken terkait dengan tadi pembagian hukum-hukum di dalam agama Islam. Karena nanti ketika masuk di sholat pun nanti ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ya. Bahkan ada sholat yang haram. Nanti ada sholat yang haram, yaitu apa? Sholat, ya, sholat yang dilakukan, ya, sholat sunnah yang dilakukan setelah, misalnya setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu hukumnya apa? Haram. Jadi sholat tapi nopo? Haram, ya. Ibu-ibu lagi haid kok sholat, ya, itu haram, ya. Ibu-ibu lagi haid terus kok wudhu, diniatkan ibadah. Wudhu ini kan ibadah, ya. Itu tidak boleh, Bu. Nih, beda dengan junub. Junub kertas, Pak, ya. Bapak ya, bapak kalau ibu ya junub. Nah maka kalau junub kan sama-sama hadas besar.
haid juga hadas besar, junub juga hadas besar. Tapi yang junub itu justru dianjurkan untuk berwudu. Tapi kalau yang haid itu malah dilarang untuk berwudu. Lah itu nanti ada pembahasannya di sini. Itu perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke bab pasolatan nantinya. Mekaten ingkang saged kulaturken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Yai untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, betul-betul saya mengimbau untuk semua jamaah, Bapak Ibu remaja, manfaatkan waktu kajian ini sebaik-baiknya, karena jujur saja selalu SPL, tapi itulah jangan ragu dari akan saking takbir pun mengajukan pertanyaan kepada narasumber. menawi ringkas ya doa Jadi Pak Yai matur, fardu kifayah contohnya mensolati jenazah itu satu kampung kalau tidak ada satu saja yang mensolati sudah gugur kewajiban masyarakat satu kampung. Itu berlaku untuk rijal maupun nisa. Artinya kalau ada satu saja wanita bukan rijal itu mensolati sudah menggugurkan fardu kifayah. Ada dulu. Terus itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Karena perempuan itu juga dalam hal kewajiban merawat jenazah itu juga sebagai mukallaf. Kalau memang tidak ada laki-laki. Jadi kalau tidak ada laki-laki, seperti misalnya memandikan jenazah. Memandikan jenazah kan kalau jenazahnya perempuan, itu kan yang memandikan juga perempuan. Dan memandikan itu juga bagian dari fardu kifayah. Kan itu. Nah, begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah itu sebenarnya laki-laki. Tetapi ketika laki-laki tidak ada, kemudian disolatkan oleh seorang perempuan, maka itu sah. Maka itu sah dan gugur kewajiban dari fardu kifayah tersebut. Berarti sebetulnya fardu kifayah dengan pahala yang mendapatkan 1 kilo emas itu itu juga berlaku untuk wanita. Sebab di masyarakat ada semacam kesalahpahaman pengertian seolah sholat jenazah itu kewajiban laki-laki saja. Wanita cukup sana duduk, tidak ikut mengambil wudhu, tidak ikut sholat. Padahal yang betul sama, dan kewajiban ini. Jadi kalau hukum asalnya niku sama, Pak. Seperti ziarah kubur itu hukum asalnya sama. Tetapi dalam prakteknya, misalnya jenengan ke Arab Saudi, itu ibu-ibu sudah pernah masuk ke makam Baqi atau Ma'la, boleh nggak? Nggak boleh. Padahal doa masuk makam atau salam ketika masuk makam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin al muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun, itu hadisnya riwayat siapa? Riwayat Aisyah. Berarti Sayyidah Aisyah masuk kubur, maksudnya ziarah kubur juga, sehingga diajari oleh Nabi, kalau kamu ziarah kubur ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu riwayat dari Sayyidah Aisyah. Jadi hukum asalnya sebenarnya boleh, perempuan berziarah juga boleh. Tetapi kemudian fikih ini kan berkembang, Pak, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau hukum asalnya sebenarnya boleh, termasuk pertimbangan
misalnya, oh dikhawatirkan kalau perempuan itu ada fitnah, misalnya seperti itu. Nah, bercampur baur, berdesak-desakan laki-laki dan perempuan di makam. Nah, misalnya seperti itu. Atau perempuan mudah untuk emosional, sehingga kemudian dia menangis di kubur meraung-raung, ya, ini akan tidak baik untuk jenazah. Maka kemudian para ulama, sebagian ulama ya, khususnya yang di Saudi itu, kemudian menggunakan dalil apa? Saddariyah. Apa saddariyah? Mencegah. Jadi ibaratnya gini, digeneralisir, daripada potensi ini muncul, akhirnya ditutup pintunya sekaligus. Ngerti loh? Jadi, oh dikhawatirkan ada fitnah, dikhawatirkan ada nanti nangis meraung-raung emosional, dikhawatirkan terjadi ikhtilat, khawatir ini, akhirnya dia pakai dalil saddariyah. Saddariyah apa? Tutup pintu apa? Pintu potensi keburukan itu pun diakui di dalam syariat. Sehingga makanya kalau masalah hukum asalnya boleh, tapi kemudian berkembang menjadi perempuan boleh atau tidak, itu khilafiyah. Ya. Karena ada yang menggunakan sudut pandang kekhawatiran tadi, yang mungkin itu berbeda di daerah kita. Kalau di daerah kita mungkin tidak ada masalah misalnya, maka hukum itu juga bisa berbeda. Nah, tetapi hukum asalnya sebenarnya tidak ada larangan. Begitu juga dengan mensolati jenazah, juga sama, sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk mensolati jenazah. Tetapi tadi mensolati jenazah perempuan itu tidak, istilahnya tadi tidak pantas dan lain sebagainya, akhirnya kemudian ditutup pintu potensi keburukan tadi, sehingga akhirnya muncullah hukum bahwa perempuan tidak boleh mengiring jenazah, perempuan tidak perlu untuk sholat jenazah, yang sholat jenazah hanya laki-laki, perempuan tidak ke kubur, tidak berziarah kubur dan lain sebagainya. Terus duduk permasalahannya kados ngoten Mbak nggih. Jadi kalau hukum asal ya seperti tadi, hukum asal mubah tapi bisa menjadi sunnah karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, hukum asalnya makan itu mubah, tapi kalau makan diniati untuk ibadah ya jadi sunnah, kan seperti itu. Nah, sehingga fenomena di sini boleh, di sini tidak boleh, ya. Di sini kok dilarang, di sini nggak apa-apa, karena memang sudut pandangnya yang berbeda, pertimbangannya yang berbeda. Kalau kita mau melihat hukum asalnya, sebenarnya tidak ada larangan. Yeah. Masuk Arab dan Nabawi kan, saya bilang oleh semua. Iya. Larangan makar, beliau kan lintas pagi. Yeah. Jadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, habis sholat fardu biasanya langsung sholat jenazah. Semuanya. Dan itu semuanya laki-laki perempuan semua sholat jenazah semua, gitu. Nah, jadi karena memang hukum asalnya nggak ada masalah. Nah, kenapa di sini tidak menjadi tradisi? Yaitu tadi sebagian ulama kita mencegah terjadinya potensi-potensi keburukan, sehingga kemudian melarang perempuan untuk melakukan sholat jenazah. Jadi tidak ada masalah, itu semuanya diakomodir oleh syariat. Ya. Tapi kalau kita mau kembali ke hukum asalnya dari awal duduk permasalahannya seperti itu. Ngerti nggih? Monggo yang lain masih ada waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya kembali berdiri tangga kaitannya masih sholat jenazah dan mungkin juga sholat goib. Jika kita melakukannya di depan makam itu pripun Pak? Iya. Nggih. Maka suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya kita terlambat, ya, jenazah sudah terlanjur dimakamkan, maka kita masih bisa untuk mensolatkan jenazah itu di depan makam, karena itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu namanya sholat apa? Namanya tetap sholat jenazah, bukan sholat ghaib. Ya, kalau sholat ghaib itu kalau orangnya tidak di tempat, maksudnya orangnya di luar kota atau di tempat yang jauh. Tapi kalau di depan makam itu namanya tetap sholat jenazah, meskipun jenazahnya sudah dikuburkan. Ya. Jadi cuman teknisnya karena itu bukan di tempat yang suci ya, karena itu dikubur, itu kan tanahnya kadang bercampur dengan najis dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau sholat jenazah di depan makam, itu kita kalau pakai sandalnya dilepas atau sandalnya ditumpangi di atasnya. Kalau ditumpangi di atasnya berarti kan kita sholat tidak pakai sandal, tapi berada di atas sandal. Sakit beda gini. Jadi tidak nonton loh, sandalnya dicopot tapi tidak. Maka statusnya kita tidak pakai sandal tapi ngidak sandal. Beda. Kalau kita pakai sandal, misalnya kok di bawah itu ada najis, berarti sholat membawa najis. Nonton. Sholat membawa najis. Kalau sholat membawa najis tidak sah sholatnya. Tapi kalau kita di atasnya, itu tidak disebut membawa najis. Boleh, karena antara najis dengan kaki kita ada penghalang, yaitu apa? Sandal tadi. Nah, itu hal-hal teknis yang kemudian tetap juga syarat-syarat yang lain menghadap kiblat, ya, dan lain sebagainya tetap dilakukan sebagaimana sholat jenazah pada umumnya. Ya, berkatan. Cukup, napa wonten malih? Jambitan gitu. Ngantos jambitan nggih. Ibu-ibu mboten nonton sing tanglet? Cekap. Mangke nek bab toharoh mengke ketemu haid nifas mengke. Oke, pripun? Setunggal malih ya. Dan saya balik untuk masalah toharoh untuk sholat ini. Saya mau tanyakan, kalau seumpama di waktu malam hari kita ingin tahajud, apa itu cuaca dingin, tapi kita tayamum mawon berlibur. Dinginnya itu seberapa? Ya? Kalau di Indonesia saya kira ya tidak ada alasan ya, tidak ada alasan untuk ya, kecuali kalau di kutub sana lah. Ya. Sehingga kalau kita sangat dingin, sehingga kalau kita berwudu ini berbahaya. Nah, maka itu boleh kita bertayamum karena ada faktor bahaya tadi. Tapi kalau di sini kan masa ada orang wudu terus langsung sakit kan, ya nggak ada. Ya, sedingin-dinginnya di Indonesia ini insya Allah masih dalam batas wajar. Okay? Jadi tetap berwudu, atau ya bisa disiasati, diangetkan dulu. Ya, digodok dulu apa gimana, apa beli pemanas air atau apa itu kan, ya sekarang udah zaman modern kok. Nah, banyak cara untuk bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik ya. Fasilitas sudah mendukung, tinggal kita mau beribadah atau enggak, itu aja ya. Nah, jangan-jangan fasilitas mendukung malah kasurnya tambah empuk tambah angler kan ngoten. Nggih, ngoten ingkang saged kula aturaken wonten ngoten nggih, langsung doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا يا الله افتح علينا فتوح العارفين يا كريم أكرمنا بالفهم والحفظ حتى نفهم ونحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.